Halo teman-teman, kita akan belajar satu tokoh lagi yang namanya Erik Erikson. Erik Erikson ini belajar psikoanalisis tentu dari Freud, namun dia lebih fokus pada tahap-tahap perkembangan. Kalau teman-teman ingat, Freud pernah mengatakan bahwa kehidupan seseorang, kepribadian seseorang itu lebih banyak dipengaruhi oleh tahap perkembangan, khususnya tahap-tahap balita. Di mana di masa-masa balita ini menurut Freud ada berapa tahap? Ada 3, yaitu tahap oral, anal, dan paling ya. Tapi memang tidak hanya 3 tahap ini, Freud tetap mengembangkan tahap yang di atasnya, yaitu tahap laten. Mana di tahap laten ini ya anak-anak SD lah, anak SD kira-kira umur 6 sampai 12 tahun itu juga mengembangkan egonya, kepribadiannya di usia SD 6 sampai 12 tahun, walaupun tidak sekuat tahap sebelumnya. Freud juga masih terus naik kok di tahap perkembangan yang berikutnya yang disebut tahap genital, di mana pada masa-masa genital inilah masa-masa remaja, mereka mulai membentuk kepribadiannya. Disinilah jati dari diri itu mulai dibentuk. Nah, memang Freud hanya berhenti sampai tahap remaja. Tapi Erikson mengatakan bahwa itu tidak cukup sampai remaja, karena kepribadian seorang itu tidak hanya ditentukan oleh masa-masa balita dan tahap-tahap sebelumnya, tetapi setiap tahap itu juga menentukan kepribadian seseorang. Karena itu Erikson mengembangkan ke tahap yang lebih tinggi lagi, yaitu tahap dewasa. Di masa dewasa, di mana itu adalah puncak karir seseorang, di situ juga dibentuk tahap kepribadian, perkembangan kepribadian seseorang di usia dewasa. Nggak berhenti sampai dewasa saja menurut Erikson, bahkan sampai usia lansia itu juga masih dibantu tahap kepribadian seseorang. Sehingga perkembangan itu semestinya dibantu dari balita sampai lansia. Setiap tahap itu ada masa-masa krisis yang membentuk kepribadian seseorang. Karena itu teman-teman, kita akan pelajari sama-sama ya, seperti apa sih perkembangan menurut Erikson. Apa bedanya Freud dengan Erikson di dalam membuat tahap-tahap perkembangan, dan bagaimana isi perkembangan dari tahap balita sampai lansia menurut Erikson. Oke, dinamika kepribadian menurut Erikson, seseorang itu berkembang tidak hanya membawa faktor nature atau bawaan lahir, tapi menurut Erikson itu akan dipengaruhi juga oleh lingkungan di setiap tahapnya. Dia mengatakan bahwa ego atau kepribadian seorang itu merupakan hasil pembentukan yang menggunakan prinsip epigenetik, di mana epigenetik ini merupakan perkembangan di setiap tahap atau rentangan hidup. Jadi setiap tahap itu ada pembentukan ego tertentu. Nanti tahap berikutnya ada pembentukan ego tertentu. Tahap-tahap itu berkembang dengan prinsip setiap tahap itu dibentuk dari tahap sebelumnya. Namun dia tidak bisa mengganti atau mengubah tahap sebelumnya. Jadi misalnya ada satu tahap anak gitu ya. Tahap anak ini dia kurang berkembang dengan baik, terjadi ketidakseimbangan. Maka di tahap yang berikutnya, tahap remaja misalnya, itu dibangun di atas tahap anak tadi dan tidak bisa menggantikan. Kalau tahap anaknya sudah kurang baik, biasanya menurut Erikson di remajanya juga akan mengalami kesulitan seperti itu. Ya sama seperti kalau ibaratnya mahasiswa ya mengejar satu IP tertentu, mengejar IP 3,0 misalnya. Tapi suatu kali dalam satu semester dia dapat IP jelek 1,3 misalnya. Nah, IP 1,3 untuk ngejar 3,0 itu bisa nggak? Bisa, tapi perlu kerja keras yang sangat luar biasa. Karena pasti akan lebih berat karena ada satu tahap di mana dia kurang baik hasilnya. Itu juga di dalam tahap perkembangan menurut Erikson. Erikson mengatakan ada 8 tahap perkembangan di mana di setiap tahapnya ini dipengaruhi bukan hanya oleh biologis tetapi oleh sosial. Ya, sifatnya ini tidak hanya biologis tetapi sosial di dalam mempengaruhi perkembangan seseorang. Dan di setiap tahap ini ada yang namanya masa kritis yang harus diselesaikan di setiap tahapnya. Itu yang disebut oleh Erikson ada 2 elemen di dalam setiap tahap, yaitu elemen sintonik atau yang disebut elemen harmonis dan distonik atau mengacaukan. Sintonik dan distonik ini ada di setiap
tahap, teman-teman. Nah, yang diharapkan, yang ideal itu tentu sintonik atau yang harmonisnya di setiap tahap itu tetap harus lebih dominan daripada distoniknya. Distoniknya nggak perlu dihilangkan sama sekali, teman-teman. Distonik itu tetap ada manfaatnya. Yang mengacaukan itu tetap ada manfaatnya di setiap tahap perkembangan. Tapi jangan dominan. Yang dominan harus sintoniknya, yang harmonis. Untuk apa? Untuk membentuk kekuatan dasar atau basic strength di setiap tahap untuk memasuki tahap berikutnya. Sebaliknya, kalau ada individu yang distoniknya lebih dominan daripada sintoniknya, maka akan terjadi yang namanya core pathology atau patologi inti yang akan mengganggu seseorang di dalam memasuki tahap perkembangan berikutnya. Nah, ini uraian 8 tahap sintonik, distonik, dan juga basic strength dan patologi inti yang dikemukakan oleh Erikson. Ada 8 ya, di mana masa bayi ya ini sintoniknya, ini distoniknya. Yang kiri ini sintonik, yang kanan distonik. Sintonik, distonik. Ini yang tahap-tahap psikoseksualnya. Tadi ada basic trust, maze trust ya. Terus kalau itu sintoniknya lebih dominan, maka muncul hope, harapan. Kalau distoniknya lebih dominan, muncul withdrawal atau penarikan diri. Naik ke tahap berikutnya, masa kanak-kanak, 1-3 tahun, sintoniknya tuh autonomi, distoniknya shame and doubt. Ya, kalau sintoniknya lebih dominan daripada distoniknya, maka akan muncul will atau kemauan. Sedangkan kalau distoniknya lebih kuat daripada sintoniknya, maka akan muncul compulsion atau tekanan. Naik lagi di atasnya itu usia bermain, ya inisiatif versus guilt, ya ini sintonik, ini distonik. Kalau sintoniknya lebih dominan muncul purpose, kalau distoniknya lebih dominan muncul hambatan. Begitu seterusnya tahap individuality di usia sekolah, masa remaja ada tahap identity dan identity confusion, dewasa awal ada intimacy dan isolation, masa dewasa generativity dan stagnation, dan usia lanjut integrity melawan distonik ini despair. Itu ada terus dari balita sampai lansia dan semuanya itu ada sintonik, ada distonik. Dan kalau sintoniknya dominan akan memunculkan ini masing-masing basic strength atau kekuatan dasarnya, tapi sebalik kalau distoniknya lebih dominan di satu tahap akan memunculkan patologi inti atau core patologi yang ada di sebelah kanan. Oke teman-teman, ini video yang pertama dulu tentang Erik Erikson. Berikutnya di video yang kedua kita akan mulai mempelajari satu persatu tahap perkembangan dari Erikson. Silakan ikuti video yang kedua.